Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda berikut berita selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Seorang seniman asal Turki memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI dan kumpulan data untuk menciptakan karya seni baru. Pembelajaran mesin bisa menangkap reaksi otak penonton dan membuat karya seni digital ini berevolusi dalam waktu nyata. Seniman Turki Refik Anadol membuat lukisan data dan patung data menggunakan perangkat lunak khusus yang mengubah kumpulan data menjadi karya seni. So what you are watching here is, for example, this one. It's literally taking 300 million raw image archive from nature and reconstructing a data sculpture. Menurut Refik, kecerdasan buatan atau AI adalah alat yang artistik. Let's imagine a million images of all the flowers in the world. There is no single way to remember all the flowers in the world. But with AI algorithm, I can easily say that in this AI model, there's all the flower types in this AI model. Now, I want to imagine a brush that I can put in this mind of a machine and paint with this pigmentation. Seniman yang tinggal di Los Angeles ini menggunakan AI di Museum Seni Modern atau Museum of Modern Art di New York untuk menciptakan karya seni baru dari koleksi karya seni selama lebih dari 200 tahun. Pembelajaran mesin menangkap perubahan dalam lingkungan seni, termasuk reaksi penonton, dan berevolusi dalam waktu nyata. Ilmuwan saraf Universitas California, Taylor Kuhn, melacak aktivitas otak para relawan yang menonton karya seni Refik. So there was something about AI art that seemed to engage the somatosensory areas, so there's something kind of not just visual about it, but also somatic, kind of a body feeling about the art. It seemed to be more than just one modality. Right? It engaged different sensory regions in the brain. And in doing so, it also engaged kind of this region of the brain involved in planning or creative thought. Menurut Taylor, hal itu dapat mengarah pada aplikasi terapi bagi kecerdasan buatan dalam seni yang melibatkan bagian otak yang diketahui dapat membantu mengatur stres atau mengurangi gangguan kecemasan. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Ya, sampah makanan menjadi persoalan di penjuru dunia termasuk Amerika Serikat. Untuk menghindari sampah makanan berlebih, sebuah aplikasi bernama Too Good To Go menjual makanan sisa dari restoran, kafe, dan supermarket dengan harga miring. Sementara pemerintah kota New York menyebat tong sampah pintar yang terhubung dengan aplikasi. Ketika malam tiba, sebuah restoran bernama Rasa di Washington DC ini menjual makanan sisa yang disalurkan berkat layanan aplikasi ponsel asal Denmark bernama Too Good To Go. Aplikasi ini menghubungkan restoran seperti mereka, kafe, dan supermarket dengan pengguna untuk membeli makanan yang sudah dekat masa kadaluarsa dengan harga miring. Harga normal semangkuk makanan ini berkisar 10-13 dolar AS atau 150 sampai 200 ribu rupiah. Lewat aplikasi, makanan dijual 6,5 dolar atau sekitar 100 ribu rupiah. Tapi pembeli tidak bisa memilih sesuai keinginan mereka karena makanan sisa tidak bisa diprediksi. Co-CEO Rasa, Rahul Vinod yang kami temui di siang hari menjelaskan, meski makanan dijual murah, ada keuntungan lain yang jadi pertimbangan. We get a lot of first-time guests who actually find us by just opening the app and they're seeing what's nearby. You know, we get paid a small fee for those bowls, so not as much as our regular meals, but it's better than just throwing it away. Menurut Departemen Pertanian AS, 30-40% dari seluruh pasokan makanan Amerika akhirnya terbuang dan menjadi sampah makanan. Selain sia-sia, sampah makanan yang membusuk berkontribusi pada perubahan iklim karena menghasilkan gas metana yang memanaskan bumi lebih cepat daripada karbon dioksida. Wakil Presiden Too Good To Go untuk Amerika Utara menjelaskan banyak penggunanya yang peduli akan hal ini, selain senang mendapatkan makanan murah. We definitely have lots of users who are passionate about sustainability and understand the relationship between food waste and avoiding the CO2e. We have a big group of users who
really are putting food on the table for their families. And then we also have users who really love the unboxing nature of it. Tahun ini pemerintah AS menargetkan untuk mengurangi jumlah sampah makanan hingga separuhnya pada tahun 2030 dan menganggarkan sekitar 200 juta dolar Amerika untuk mencapai target tersebut atau lebih dari 3,2 triliun rupiah. Namun berbagai inisiatif untuk menanggulangi sampah makanan sudah berjalan sebelum target itu dicanangkan, baik di ranah swasta maupun pemerintah. Di kota New York, tong sampah pintar berwarna oranye bernama Smart Compost Bin menerima sampah makanan dan sampah organik lainnya. Kotak sampah ini hanya bisa dibuka menggunakan aplikasi untuk mencegah tikus. Lokasinya pun dapat dilacak lewat aplikasi. Menurut pengalaman saya yang udah pernah pakai gitu ya, itu penting banget untuk memilah sampah organik ini yang akan dijadikan kompos gitu kan, karena selama ini belum ada gitu, dan juga untuk mempermudah supaya petugas-petugas yang mengambil sampah ini nantinya bisa membuat atau mendaur ulang kompos tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih berguna. Sejak proyek ini diluncurkan pada akhir 2021, pemerintah kota New York terus menambah jumlah tong sampah pintar dari hanya 30 menjadi 400 unit. Selain menjadi kompos, sampah organik warga dibawa ke fasilitas ini di Brooklyn untuk diubah menjadi energi biogas dan dipakai untuk mengaliri listrik sekitar 5.200 rumah. Dari Washington DC dan New York, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Informasi selanjutnya, pemirsa, otoritas Zimbabwe berharap sektor wisata bisa membantu memulihkan ekonomi yang lesu setelah data baru menunjukkan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke air terjun Victoria. Tapi menurut pengkritik, buruknya infrastruktur yang masih menghambat potensi penuh dari salah satu keajaiban dunia ini. Meski ketinggian air di air terjun Victoria di perbatasan Zimbabwe dan Zambia lebih rendah dari biasanya, wisatawan seperti Sarah tetap berkunjung dalam jumlah besar. I am impressed, to be honest. I've been enjoying too much the country and the culture, and also obviously this site, Victoria Falls, is wonderful. Sarah ingin kembali suatu hari nanti seperti juga Simon yang berasal dari Zimbabwe tapi kini tinggal di Inggris. Yeah, I returned to come see Victoria Falls as an experience because when I was young I never really got to see it. So last year I came and this year I brought my friend from the UK to come actually have a view of the great Zambezi and the Victoria Falls here, which we experiencing, and it's very nice, very beautiful. Namun reputasi internasional Zimbabwe terpukul akibat apa yang digambarkan Departemen Luar Negeri Amerika sebagai laporan yang kredibel tentang pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum atau sewenang-wenang, kondisi penjara yang keras dan mengancam jiwa, serta pembatasan kebebasan berekspresi dan media. Menurut ekonom Gift Mugano, praktik pemerintah ini berdampak negatif pada pariwisata. That is not good for brand equity. And so as long as we are doing that, we don't get as much arrival as possible because we earn a bad name as a country. On hardware issues, we need to work on an infrastructure, our roads, our water supplies, our electricity. Meski demikian, statistik pemerintah menunjukkan sektor pariwisata menyumbang 493 juta dolar pada paruh pertama tahun ini, dibanding 398 juta pada periode yang sama tahun lalu. Dan para pemimpin industri pariwisata berharap ada pertumbuhan yang berkelanjutan. The government has embarked on an emergency road rehabilitation program, and some other major roads have started getting attention. Our roads shall also get attention in due course. We are not too much worried about that because our airports have been rehabilitated, because also the fact that most of our tourists come from outside the country means that the state of the roads does not completely damage the image of tourism or the numbers that are going to come through into the country. Clement menambahkan,
Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Zimbabwe meningkat sejak berakhirnya pandemi COVID. Dan jumlah kunjungan meningkat 27% pada paruh pertama tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu, menurut Menteri Pariwisata Zimbabwe. Ia berharap di masa depan sektor pariwisata akan menyaingi sektor pertanian, manufaktur, dan pertambangan sebagai pendorong ekonomi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Tempe diketahui sudah jadi panganan nenek moyang Indonesia setidaknya sejak tahun 1815. Di Amerika Serikat, tempe sudah mulai familiar di tahun 1970-an dan semakin populer saat ini beriringan dengan makin banyaknya warga Amerika yang menjalani gaya hidup vegan dan vegetarian. Barry Schwartz sudah berpengalaman 15 tahun memproduksi dan menjual tempe segar di pasar New York. Meski demikian, Barry belum pernah ke Indonesia. Have you been to Indonesia before? Never. Barry mempelajari tempe melalui buku resep The Book of Tempe yang membuat tempe mulai dikenal di Amerika dan terbit tahun 1979 karya penulis Amerika Serikat William Shurtleff. Barry adalah seorang vegetarian yang mengaku jatuh cinta terhadap keajaiban tempe. Merasa frustrasi karena tempe di pasar Amerika yang ia rasa tak berkualitas, ia mulai produksi tempenya sendiri melalui labelnya Barry's Tempe. You know, the magic of making tempeh, that it's mycelium that's binding the beans together. I think the major problem is the big companies that are making it are making bad tempeh. So it'll never get traction. You know, it has to be made fresh, not pasteurized. Tempe bukan barang baru di Amerika Serikat. Di supermarket besar seperti tempat saya berada saat ini di New York, tempe dengan mudahnya bisa ditemukan khususnya di bagian makanan sehat atau protein alternatif. Harganya, satu blok tempe seperti ini dengan berat kurang lebih 1/4 kilogram, $3,6 atau bahkan lebih mahal sedikit dibandingkan dengan harga dada ayam dengan berat yang serupa. Mengklaim produk tempenya segar, harga tempe Barry jauh lebih mahal, yakni $12 per setengah kilogramnya. Selain dari kacang kedelai, Barry bahkan juga menjual varian tempe dari kacang-kacangan lain, yakni fermentasi kacang polong, dan juga campuran kacang azuki dan juga beras coklat. Tempe buatan Barry salah satunya dipasok ke restoran vegetarian ABCV yang berada di Manhattan, New York. Tempe disulap menjadi sajian berkelas yang mengharuskan pelanggannya merogoh kocek lebih dalam. Chef di restoran ini memasak tempe kecap manis. Then we fry it crispy in coconut oil, and then it's marinated in a sauce of kecap manis and lime juice and shallots and chilies. There's also some black garlic here. We have fried shallots. We put on some bruleed banana. Dan burger tempe. So it has some different grains and seeds, sesame, pumpkin, hemp seeds, tempeh culture. We sear it, we marinate it in soy sauce and all these different flavors. Kedua sajian ini dihargai $21 Amerika Serikat. 1 dari 10 warga Amerika Serikat per tahun 2022 tidak lagi mengkonsumsi daging hewani, membuat panganan tinggi protein seperti tempe semakin naik daun. Meski demikian, tren popularitas tempe masih relatif lamban jika dibandingkan dengan produk protein alternatif lainnya. Because people don't know what to do with tempeh. But I think it also has to be delicious, so we need people to cook it well and, do right by it. Pelan tapi pasti, tempe tak hanya naik daun di negeri Paman Sam, tapi juga naik kelas. Segera membuat mental tempe jadi lebih bermakna positif. Dari kota New York, Randy Wicaksana, VOA. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Ya, California merupakan salah satu negara bagian dengan populasi warga keturunan Arab terbesar di Amerika Serikat. Menurut data Biro Sensus Amerika Serikat 2017, populasinya meningkat 42% selama tahun 2000 hingga 2016.
Pertemuan serta potensi ekonomi dan politik di California Selatan terlihat dalam Little Arabia atau Kampung Arab yang baru diresmikan di Anaheim akhir 2022. Hi, this is Kareem's Restaurant. My parents opened in 1996. I was born the same year and they named me after it. Let's go check it out. Saat orang tua Karim membuka restoran Arab pertama di Anaheim ini, mereka menyesuaikan cita rasa dengan lidah lokal. Everybody has like their own way of serving Arabic food. My mom, when she takes orders, she'll say, "Where are you from? Are you from Syria? Are you from Lebanon? Are you from Egypt?" Then she changes her whole dialect. Now she's speaking Egyptian. So the falafel that we make is very authentic because it has a lot of parsley. That's the Palestinian way. Egyptians, they use fava beans, so it's less green. Now there's so many immigrants over the past 10 years here, from students from Saudi Arabia to children from Syria. They've all come here to start a new life. Orang tua Aladin membuka Al Tayyibat Market tahun 1983. It wasn't really anything when we first opened here. When I was a kid, it was nothing, and now it's a bunch of restaurants and other stores and clothing stores, and just like Little Saigon or Little Korea, all those, just like those are recognized. I think it's important that we're recognized, or this area is recognized as Little Arabia. Anaheim berhasil menjadi lokasi Little Arabia setelah para pengusaha dan pemuka komunitas Arab bertahun-tahun berkampanye. Warga pun merasakan manfaat penunjukan ini. Maybe because I wear a scarf or I more by my looks identify as an Arab. Now it gives people okay, I know more about her, and not just religion, but more about culture, which I feel like is important because when people look at me, they only see religion. But I want them to also know hey, religion aside, there's also my culture and where my parents came from. Menurut Arab American Institute Foundation, warga keturunan Arab di California yang berjumlah 400 ribuan ini merupakan yang terbesar di Amerika. Tapi di sisi lain ada yang berpendapat jumlahnya tidak pasti. The estimate is in Orange County, it's close to 90,000, but we don't have accurate number. And the reason why we don't have accurate numbers is because in the census, we are counted under white. And that needs to change. Tambahnya, penghitungan lebih akurat akan memperbaiki pelacakan pelanggaran hak sipil dan akses kepinjaman wirausaha untuk warga minoritas di Little Arabia. Dari Anaheim, California, VOA. Foto-foto topeng dan figur mitologi Bali di sebuah buku memikat Nicky Van, pelukis gaya surrealisme yang langsung menuangkan imajinasinya ke kanvas walau belum pernah berkunjung atau tahu menahu tentang Indonesia. Ketertarikan misterius ini lalu terjabarkan oleh tes DNA yang menunjukkan Nicky punya sedikit darah Indonesia. Pelukis yang awalnya merupakan terapi dan wadah aktualisasi diri, kini menjadi jembatan spiritualnya dengan leluhur dan budaya Indonesia. I really like painting surreal animals and plants and just kind of, making up my own world and having them intertwined with nature and space. Hi, my name is Nicky Fenn. I'm a painter from Kansas City and I do oil paintings. Dari apartemen merangkap studio ini, Nicky Fenn menorehkan warna-warni pada topeng Bali dengan gaya surrealisme, sebuah proses kreatif yang berakar dari imajinasi, lepas dari kendali kesadaran. I'll take in the experiences around me and I'll come home and kind of meditate on it, and a lot of the images just come to me. Sometimes I feel like, the painting, it wants to exist. It just kind of, I can see it in the canvas before. Perlu 1 minggu hingga 6 bulan untuk menyelesaikan sebuah lukisan. Cat minyak medium favoritnya. Dan gradasi warna ungu memberi aura positif dan menenangkan. Bagi pelukis kelahiran 1992 ini, melukis merupakan terapi, menyembuhkan trauma, dan aktualisasi diri. Bepergian merupakan sumber inspirasinya. Just seeing something new and seeing something big that I've never seen before, I feel like it really opens up my mind, even if it doesn't have anything to do with what I'm painting. I'll come home kind of refreshed.
I feel like just loosens me up enough to come up with that new idea that I need. Ini pun mengantarnya membeli buku tentang seni dan arsitektur Indonesia. Entah mengapa, Niki langsung tergugah melukis topeng Bali, walau belum pernah berkunjung atau tahu tentang Indonesia. My grandpa was from China, so I'm a quarter Chinese. That last year I found out through my 23andMe DNA test that I'm a very small percentage Indonesian, which I thought was really cool, just to see that kind of, I don't know, ancestral memory coming out. I feel like my paintings can kind of be like a vessel for spiritual elements to come out. It's kind of a process for me to like go through my own emotions and my own spiritual side. Lukisannya menarik Mira Arifin Rice, diaspora Indonesia yang suatu hari melihat Niki berjualan di pasar kaget. Karena saya suka ini interpretasinya dia terhadap art Indonesia. Jadi nggak Indonesia banget, tapi masih ada unsur Indonesianya gitu. So I like the campuran antara Indonesia modern dan interpretasinya dia lah gitu. Mungkin beberapa minggu kemudian saya kembali ke market itu, saya minta buatkan yang pertama saya lihat malah beli yang ini. Terus kedua kalinya, aduh kayaknya harus ada dua-duanya deh. Jadi saya beli yang satu lagi supaya ada satu pasangan buat di ini home office saya. Spesialisasi lainnya adalah pet portrait, lukisan hewan peliharaan yang kian populer di Amerika beberapa tahun terakhir. Produknya berkisar antara $3 untuk stiker hingga $1.000 untuk lukisan di kanvas. Ia berharap dalam 5 tahun ke depan bisa mengunjungi Indonesia, mengalami langsung apa yang selama ini hanya terlihat dari lembaran buku atau tes DNA. Dari Kansas City, Missouri, Aryatna Budianto, Rifan Duyastono, dan Virginia Gunawan, VOA. Demikian Mata Dunia kali ini, saksikan informasi lainnya di Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.